dimulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Berdua. Siapa namanya? Nurehana Tujana. Namanya? Sakit. Satunya? Nurul Rahman. Ya, sakit. Kita doakan teman yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Bagaimana, siap semuanya untuk pembelajaran hari ini? Siap. Bukunya sudah dibawa? Siap. Masih semangat? Masih. Ada semangatnya? Ada. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah, kurban, dan Aqidah. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin itu tentang apa? Akikah. Oke, sekarang hikmah, kurban, dan Aqidah. Nah, kira-kira hikmah itu apa ya? Apalah hikmah itu apa? Kelebihan, bisa. Kira-kira apa hikmah kurban dan akikah yang kalian tahu apa? Menambah keimanan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang kurban dan akikah. Diharapkan dengan ini kita mengetahui diantaranya nanti ada sunat-sunat berkurban, caranya. Kemudian kalian bisa menganalisis hikmah, hukum, hikmah kurban dan akikah dengan benar dan jelas, serta mengetahui perbedaan antara kurban dan akikah, serta nanti mendemonstrasikan tata cara kurban dan akikah. Coba sekarang perhatikan. Sini ada gambar. Perhatikan. Itu gambar yang pertama, kira-kira itu berkaitan tentang apa? Kurban. Terus ini apa? Pembagian daging. Kira-kira apa hikmah yang dapat diambil? Yang jelas apa ya? Ini berbagi. Nah, kemudian nanti ada tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, sekarang ibu ingin kalian silahkan membuat kelompok untuk berdiskusi. Masing-masing silahkan membentuk kelompok masing-masing berdiskusi. Kelompok aja bentuknya kurban dan akikah itu kan adalah sama-sama kegiatan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kan? Kemudian seandainya kurban dan akikah itu terjadi pada saat waktu yang berdekatan. Kan akikah itu biasanya pada hari ke-7, ke-14, ke-1 itu kan yang disunatkan. Kemudian ternyata waktu itu berdekatan dengan hari raya kurban. Nah, mana yang kita lakukan lebih dulu, kurban atau akikah? Itu dijawab secara diskusi lah. Kurbankah atau akikah? Lalu bagaimana cara penyembelihan, alasannya? Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing.
Perhatikan sunat ketika berkurban. Yang pertama, sunat ketika berkurban, Mutia bacakan yang nyaring. Sunat ketika berkurban diantaranya 1. Menajamkan pisau. 2. Hewan kurban dibawa dengan baik dan ihsan ke tempat penyembelihan. 3. Disunatkan orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. 4. Hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat ketika menyembelih. 5. Binatang kurban dibaringkan di atas rusuk kirinya. 6. Membaca takbir Allahu Akbar. Ya, itu adalah sunat-sunat ketika melaksanakan Kurban. Itu juga ketika akikah penyembelihannya. Jadi pilihlah pisau yang tajam. Jangan berkurban atau menyembelih akikah itu pisaunya yang karatan, kasihan kambingnya tersiksa. Ya. Kemudian hewan kurban itu dibawa dengan baik dan ihsan. Maksudnya dengan baik yang sekira-kira tidak membuat hewan itu menjadi tambah mengamuk-ngamuk. Nah, gimana caranya? Bahkan kan Nabi itu ketika menajamkan pisau itu tidak memperlihatkan kepada sapi yang ingin atau hewan yang ingin disembelih. Nah, kemudian hikmah kurban diantaranya kurban mengandung beberapa hikmah baik bagi pelaku, penerima maupun bagi kepentingan umum. Yang pertama, bagi orang yang berkurban itu menambah kecintaan kepada Allah. Kemudian menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mewujudkan rasa syukur, mewujudkan tolong menolong. Ya, sekarang nyari bagi penerima daging kurban menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat dalam hidupnya. Ya, kemudian bagi kepentingan umum Semua lapisan masyarakat. ya. Jadi banyaklah hikmah yang terdapat di dalam kurban maupun akikah. Di sini hikmah akikah. Ayo, siapa lagi yang mau bacakan hikmah akikah? Hikmah akikah depan, ya bacakan. Hikmah akikah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena merasa telah diperhatikan atas kehadirannya, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Iya, jadi banyak hikmah akikah. Di antaranya itu adalah wujud rasa syukur orang tua terhadap Allah Ta'ala karena telah diberi keturunan anak. Nah, kemudian kita baca sama-sama dari perintah berkurban dengan surah Al-Baqarah. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya tata cara pelaksanaan. Nah, sahabat religi, saat ini kita sudah sampai di pesantren hadis letaknya di Bogor, Jawa Barat.
Yuk, yuk, ayo. Dong, mata mulu kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Iya. Atau pakai tulen ngapain ini? Kira-kira tim. Belum. Sehat ya. Nah, berdiri nih. Nil ini kan di bawah kuping nih, pas di sini. Jadi iya, bukan di bawah kuping di sini, bagian leher, tapi jurusannya jurusan kuping. Nah ente ngambilnya mulai godok itu jangan di seset gini ya, tapi jangan digodok, tapi sekaligus ke bawah atau dari bawah kalau misalnya ente ke atas. Ngambilnya waktu kambing lagi ngeluarin nafas. Berarti itu tata cara penyembelihan sesuai syariat itu ya Pak? Iya. Kalau ini berarti Dan dari tentang kurban dan akikah. Kurban dan akikah itu sama-sama bertepatan pada waktu yang sama, maka yang harus didahulukan. Atau bagaimana caranya? Silakan berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menyampaikan pendapat tentang hasil diskusi antara akikah dan kurban. Apabila akikah dan kurban adalah suatu ibadah yang menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkad. Perbedaan antara keduanya adalah ketika waktu pelaksanaannya. Dan apabila waktu pelaksanaan itu bertepatan, lihatlah situasi dan kondisinya. Apabila mendekati bulan Dzulhijjah, maka dahulukanlah kurban. Itu menurut kebanyakan pendapat ulama. Maka dahulukanlah kurban. Sekian pendapat diskusi dari kami. Dan sekarang ini doanya ya yang mengikuti utama dua yang baca doanya berarti sebutin kepala yang baca doanya yang mengikuti Sikina. ya dihadapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. baca doanya sama-sama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal minni ya karim. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Ya. Coba ya. Bismillah ya. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini yaitu yang menjadi pertanyaan adalah mana yang harus kita dahulukan jika penyembelihan hewan kurban dan akikah itu. Menjawab pertanyaan
Dewan Syariah ACT Ustadz Amir Faisal Fats memberikan pandangannya. Menurut beliau, hukum kurban dan akikah sama-sama sunnah muakkad. Namun, akikah tidak terbatas untuk pelaksanaannya. Walau dianjurkan 7 hari setelah anak lahir, sedangkan hadir setahun sekali. Sehingga jika waktu akikah mendekati Zulhijjah, dahulukan kurban lebih utama. Dan kami akan memperagakan praktek penyembelihan hewan kurban. Silakan. Nanti membaca doanya lah sama-sama kan baca doanya. Mana kurang doanya? Baca doanya sama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma Hadhihi minka wa ilaika wa hadza anni. Iya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Sudah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Akikah maupun kurban merupakan ibadah yang dianjurkan. Persamaan di antara kedua ibadah ini yakni sama-sama sunnah hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Perbedaan dari keduanya lebih pada waktu pelaksanaannya. Kurban hanya dapat dilakukan pada kelahiran seorang bayi dan dianjurkan lagi pada hari ke-7 kelahirannya. Pada dasarnya, akikah merupakan hak seorang anak atas orang tuanya. Artinya, anjuran untuk menyembelih hewan akikah sangat ditekankan kepada orang tua sang bayi. Jawaban paling sesuai adalah jawaban sesuai menurut kami adalah tergantung momentum serta situasi dan kondisi. Apabila mendekati hari raya Idul Adha, maka afdolnya mendahulukan kurban. Jadi kesimpulannya mengenai hal ini, melaksanakan ibadah kurban lebih utama dilakukan. Hal ini berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Lihat Taudhihul Ahkam. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang waktu kecil belum diakikahi, ketika dewasa dia hendak berkurban, maka sembelilah kurban yang dilakukannya terlebih dahulu. Apabila akikah bisa dilakukan beberapa hari atau bulan setelah kurban, bahkan sampai tersebut tumbuh dewasa, sedangkan kurban hanya setahun sekali. Hukum melaksanakan kedua ibadah ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah muakkad, namun hukumnya dapat berubah menjadi makruh bila tidak dilaksanakan oleh orang yang mampu. Dalam kitab berikut kami mempraktekkan tata cara berkurban. Ya, silakan. Ambil. Panas awaknya kalau kawin sembelih. Kali
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi bacaannya, ya silakan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Allahumma hadza minka wa laka hadza anni. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi dari hasil diskusi tadi bisa disimpulkan antara kurban dan akikah jika waktunya berdekatan, mana yang didahulukan? Lihat waktunya. Jadi lihat waktunya. Ketika waktu itu mendekati hari raya kurban, maka sebaiknya dilakukan kurban. Kalau uangnya banyak bisa kurban satu, akikah satu. Ada menurut pendapat ulama kurban dan akikah itu bisa digabungkan, cuma sebaiknya bisa aja. Jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah mempraktekkan tata cara berkurban. Ayo kita baca lagi sama-sama bacaan doa untuk silakan dibaca untuk kurban. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa laka hadza anni. Ya, itu kalau menyembelih sendiri, misalnya menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, tapi kalau menyembelihnya misalnya orang lain atau orang menyembelihkannya, maka si yang menyembelih membacakan doa yang di bawah, dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minni innaka antal rahimin. Ya, minninya itu diganti dengan nama siapa? Misalnya Askia binti Azhar umpamanya. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang kurban dan akikah? Insyaallah. Tanyakan? Ya. Apa perbedaan berkurban dengan kambing dan dengan sapi, Bu? Oh iya, bagus pertanyaannya. Ayo, ada yang bisa menjawab? Kalau kambing untuk berapa orang? 7 orang. Kambing Satu. Iya. Nah, kalau sapi itu bisa digabung untuk 7. Bisa patungan. Misalnya satu sapi untuk Mutia, terus lagi tetangganya Mutia, anaknya Mutia. Siapa lagi? Askia. Askia. Jadinya 7 orang bisa dengan satu ekor sapi. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah boleh orang yang berkorban meminta daging kurbannya? Ya, boleh apa tidak? Kada boleh. Boleh. Siapa? 1/3. Iya, jawabannya seperti itulah. Boleh orang yang berkorban itu meminta dagingnya itu paling banyak 1/3 bagian dari kurban. Jadi nggak boleh banyak-banyak karena kurban itu kan untuk meniatkan ibadah, dikasih kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Sekarang untuk evaluasi, kerjakan halaman 25, buka bukunya. Soal 1 sampai 5 esai lah, silakan dikerjakan masing-masing. Sudah selesai?